Pertanyaan kami, apa strategi untuk memberdayakan masyarakat komoditas adat dalam rangka pengembangan pariwisata? Kedua, bagaimana strategi kita untuk pemberdayaan masyarakat adat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat? Terima kasih. Sudah selesai pertanyaannya? Baik, kita langsung persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Terima kasih. Untuk bagaimana meningkatkan masyarakat Kabupaten Mamasa untuk kita bisa berdayakan adalah kami punya konsep begini. Salah satu konsep kami untuk bagaimana memberikan peluang kepada masyarakat adalah tentunya melalui sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kami maksud adalah tentunya mulai dari dini kita akan berikan beasiswa kepada siswa untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Setelah kita sekolahkan, bagaimana kami Ruslan Ida untuk bisa mengambil dalam konteks memberikan peluang pekerjaan di Kabupaten Mamasa. Saya kira itu dari kami. Waktunya masih 1 menit, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Sudah cukup? Baik, jika sudah cukup selanjutnya kita langsung berikan kesempatan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dari jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, kami persilahkan. Terima kasih. Jadi saya kira jawaban dari pasangan urut nomor 2 sangat tidak relevansi dengan pertanyaan kami. Karena yang kami tanyakan adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat komoditas adat dalam rangka meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamasa, bukan pengembangan pemberdayaan dalam arti secara umum. Kedua, bagaimana pemberdayaan lembaga tokoh-tokoh adat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Saya kira sangat tidak relevan, tapi itulah kami bisa menerima jawaban itu. Terima kasih. Sudah selesai Pak? Masih ada waktu? Baik, kalau sudah selesai kita kembali memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali merespon tanggapan dari pasangan calon 1. Waktu Anda 2 menit, kami persilahkan. Harap tenang. Terima kasih. Yang kami maksud di sini adalah bagaimana teman-teman yang selama ini saya kira kita di Kabupaten Mamasa tentunya lebih mengedepankan soal budaya Pak. Kemudian bagaimana meningkatkan soal wisata. Ini memang menjadi program unggulan kami bagaimana untuk bisa mendapatkan hasil-hasil PAD mulai dari tentunya dari peningkatan ekonomi yang ada di Kabupaten Mamasa. Bisa saya menambahkan bahwa salah satu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya itu dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku masyarakat itu sendiri. Dan juga telah disampaikan tadi bahwa memanfaatkan sumber daya masyarakat itu yang lebih utama untuk mendukung yang tadi disampaikan. Dan terlebih memberikan motivasi atau mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi diri. Cukup. Masih ada waktu 50 detik. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan Bapak dan Ibu? Iya, cukup. Baik, terima kasih. Dengan demikian sesi tanya jawab yang pertama sudah selesai. Untuk pasangan calon nomor urut 1 boleh tetap berada di podium. Pasangan calon nomor urut 2 kami persilahkan duduk kembali. Dan kami mengundang pasangan calon nomor urut 3 untuk maju ke podium. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1 akan bertanya ke pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan salah satu visi dan misi dari pasangan nomor urut 3 adalah membangun energi baru terbarukan. Yang saya mau tanyakan, energi yang mana yang pasangan nomor urut 3 maksud? Apakah energi pembangkit listrik tenaga air atau kincir atau semacamnya, atau seperti apa? Mohon penjelasan secara lengkap, karena anggaran kita untuk membangun satu pembangkit listrik tenaga air 1 tahun APBD saja tidak cukup. Sekian dan terima kasih. Iya, saya lanjutkan pertanyaannya. Tadi ada menjanjikan pupuk gratis. Pertanyaan saya, bagaimana strategi
menjanjikan pupuk gratis kepada masyarakat dalam kondisi APBD Kabupaten Mamasa defisit. Jangan sampai ini hanya janji-janji bagi masyarakat. Tolong Harap dijelaskan. tenang, pendukung harap tenang. Baik, sudah selesai untuk pertanyaannya. Baik, kita langsung lanjutkan kesempatan untuk menjawab bagi paslon nomor urut 3. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Energi terbarukan yang kami maksudkan bahwa Mamasa punya potensi air yang luar biasa. Mamasa punya air panas yang luar biasa. Sehingga ke depan kita tidak semata-mata menggunakan APBD, tapi bisa kita mengundang investor bagaimana mengembangkan potensi air menjadi pembangkit listrik tenaga air, dan potensi air panas bisa menjadi potensi pembangkit listrik tenaga uap. Sehingga ke depan yang akan kita undang adalah investor untuk mengembangkan potensi-potensi alam yang ada di Mamasa. Dengan catatan bahwa kami setuju investor masuk di Mamasa yang ramah lingkungan, kami tidak setuju tambang yang akan merusak lingkungan. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit. Saya menjawab apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati dari 01 menyangkut masalah pupuk gratis. Saya kira kita lihat APBD, postur APBD kita sekarang ini itu balance sebenarnya. Dalam belanja itu kita lihat ada belanja hibah, belanja sosial, bantuan sosial. Nah, itu kurang lebih 60 miliar. Nah, ini saya anggap ketika ini dialihkan untuk melayani masyarakat melalui belanja ini, saya kira masyarakat akan terpenuhi menyangkut masalah pupuknya. Begitupun juga masalah asintannya, begitupun juga masalah bibitnya. Kami hanya butuhkan 50 miliar, masyarakat petani sudah sejahtera. Ya. Jadi saya harapkan ini postur APBD ini Pak, ada kita lihat 2024 ada bantuan 52 miliar hibah. Nah, bagaimana kalau ini kita jadikan pupuk, jadikan bibit, jadikan asintan. Nah, kalau ini saya kira masyarakat akan ketawa dan 80% petani akan sejahtera. Begitu, terima kasih. Harap tenang, harap tenang. Baik, kembali kami ingatkan pendukung masing-masing paslon untuk tetap menjaga ketenangan. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit, kami persilakan. Baik, makanya saya bilang bicara energi baru terbarukan tidak mampu Pemda itu membiayai. Dalam RKKL-nya PLN sejak tahun 2021 atau 2002 bisa dicek, sudah ada rencana membangun pembangkit di daerah Tabulahan, tapi sampai saat ini tidak bisa karena investor kita tidak mau datang membangun itu. Kenapa? PLN energi listrik di Sulawesi Barat itu sudah over kapasitas, tidak ada yang mau beli. Nah, jadi menurut saya yang dimaksud mungkin ini energi baru terbarukan yang kapasitasnya satu desa pembangkit listrik yang kapasitas yang di turbin. Ya, silakan. Lanjutkan. Ya, terima kasih. Saya mau clearkan kembali apa disampaikan oleh pasangan urut nomor 3 terkait pupuk gratis. Persoalan APBD defisit yang Mamasa hari ini mengalaminya itu anggaran hibah 50 miliaran itu adalah untuk penyelenggara pemilihan umum, jadi KPU dan lain-lain. Harap tenang. Saya selama 5 tahun jadi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Mamasa, anggaran defisit untuk APBD Mamasa tidak diperkenankan namanya pos-pos bantuan untuk namanya pupuk dan lain-lain. Karena itu, harap tenang. Karena itu pasti akan ditolak oleh BPK dan juga di gubernur ketika kita menganggarkan defisit untuk bantuan-bantuan sosial untuk APBD yang mengalami defisit. Karena itu jangan kita menjanjikan sesuatu yang tidak rasional kepada masyarakat. Tetapi kalau APBD Mamasa sudah baik, boleh kita melakukan itu dengan catatan defisit harus diselesaikan. Terima kasih. Sudah selesai, Bapak masih ada waktu 20 detik. Baik, kita langsung lanjutkan kepada paslon nomor urut 3 untuk kembali merespon jawaban atau tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Terkait dengan energi baru terbarukan, kalau pemimpin ke depan tidak punya inovasi memang tidak bisa diwujudkan. Tapi kalau punya inovasi, harap tenang. Punya jaringan bisa ini karena kita akan menggandeng investor. Yang kedua, untuk mewujudkan pupuk gratis, kalau pemimpinnya orientasi proyek memang tidak bisa diwujudkan. Tapi kalau pemimpinnya orientasi untuk pro rakyat bisa diwujudkan. Ke depan kita akan lakukan efisiensi belanja.
kita akan menggali potensi-potensi untuk menaikkan PAD. Yang kedua, yang ketiga, kita akan membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan DID sehingga bisa dirasakan masyarakat. Bagi kami, pupuk gratis wajib kami wujudkan ketika kami jadi bupati dan wakil bupati. Karena kami tahu bahwa hanya dengan memfasilitasi dan memberdayakan petani Mamasa, masyarakat Mamasa bisa keluar dari garis kemiskinan yang ada hari ini. Untuk itu, jangan ada yang halangi kami mewujudkan bibit gratis ketika kami jadi bupati dan wakil bupati. Terima kasih. Harap tenang. Saya Harap tenang. tambahkan, masih ada. Coba kita lihat postur APBD kita 2024. Dibaca baik-baik, Pak. Iya. Kalau ini salah, berarti informasi ini salah. Karena Pak Balans, hasil verifikasi di Provinsi Sulawesi Barat, APBD Kabupaten Mamasa itu plus 6 miliar. Ya, plus 6 miliar Pak APBD kita. Coba kita lihat APBD 2024. Ya. Jadi kalau ada mengatakan defisit, berarti itu perjalanan APBD. Ya, perjalanan APBD. Berarti di tengah perjalanan ini APBD ada yang digeser menggeser. Tapi awalnya balance plus 6 miliar. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada sedikit Bapak, sudah selesai? Sudah selesai, baik, terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk kembali ke tempat duduk dan kami kembali mengundang paslon nomor urut 2 untuk naik ke podium. Harap tenang, hadirin harap tenang. Baik, selanjutnya pasangan calon harap tenang, saya tidak akan melanjutkan sebelum hadirin bisa tenang. Harap tenang, saya tidak akan melanjutkan sebelum pendukung pasangan calon bisa tenang. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 akan bertanya ke pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang kami lihat adalah selama ini permasalahan yang ada di petani, Pak. Mayoritas petani di Mamasa dalam mengelola lahan pertanian masih menggunakan pola pertanian tradisional, sehingga hasil produksi belum maksimal. Pertanyaannya, apa solusi atas permasalahan ini? Coba berikan solusinya, Pak. Terima kasih. Sudah selesai dengan pertanyaannya paslon nomor urut 2? Baik, kita langsung berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 2. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Memang kita harus sadari bahwa 90% masyarakat kita adalah hidup dari petani. Karena itu petani adalah memegang peran penting dalam memajukan perekonomian di Kabupaten Mamasa, terutama dalam hasil pertanian, perkebunan, dan juga dalam bentuk sayur-sayuran dan sebagainya. Karena itu selama ini kita memang bertani secara tradisional. Tetapi tentu kita semua tahu pengembangan pertanian perkebunan ada 2 cara, yaitu secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Tidak ada keluar dari itu. Kalau intensifikasi, pertama bibit unggul, kedua pemupukan yang benar atau tersedianya pupuk subsidi, ketiga pengendalian hama dan tanaman, keempat adanya penyuluh yang baik, dan terakhir adalah alat-alat pertanian modern. Ini semua akan menjawab daripada cara-cara tani secara tradisional. Kemudian secara ekstensifikasi, salah satu yang menjadi kendala buat masyarakat kita untuk mengembangkan pertanian ala bertani secara tradisional di situ terus karena kondisi lahan yang sangat sempit. Karena itu ke depan pemerintah daerah harus mengembangkan kawasan pertanian perkebunan dengan jalan memindahkan tapal batas hutan lindung yang terlalu luas di Kabupaten Mamasa. Karena masyarakat Mamasa terus bertambah dan bertambah sehingga luas wilayah perkebunan juga pun harus kita sesuaikan. Caranya diurus di pusat pembebasan kawasan hutan lindung sehingga ini bisa memadai untuk kawasan perkebunan kehutanan untuk masyarakat Kabupaten Mamasa. Terima kasih. Baik, tambahan terkait dengan petani yang masih tradisional. Yang paling penting adalah bagaimana petani kita memberikan edukasi supaya petani ini jangan selalu bertanam petani gado-gado. Harus tahu mana prioritas utama, mana komoditas utama. Misalnya di Bungal ada nanas, di Mambi manggis, di Tabulahan nilam. Begitu. Jadi waktu Anda sudah habis. Kami persilakan paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit. Kami persilahkan. Terima kasih atas masukannya, Pak.
memang kita harus memaksimalkan ketersediaan bibit dan pupuk dan alat mesin pertanian. Yang menjadi pertanyaan kami Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah Bapak sepakat dengan program kami memberikan pendamping atau penyuluh pertanian di tiap desa? Kami punya program, ada 2 penyuluh pertanian dalam tiap-tiap desa. Apakah Bapak setuju dengan itu atau tidak? Terima kasih. Sudah selesai Bapak? Baik, kita langsung lanjutkan dengan jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Sangat setuju. Tetapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana memberi fasilitas kepada penyuluh. Kalau penyuluhnya ada di Mehalan Salurano, terus dia berangkat dari Mamasa, tidak ada kendaraannya, bagaimana? Nah, kembali lagi harus ada anggaran, harus kita membantu mereka, memfasilitasi mereka. Jadi untuk ya kami sangat setuju dengan catatan harus melihat postur anggaran. Silakan tambahkan Pak. Ya, saya sangat setuju dengan program penyuluh. Tetapi yang saya mau tambahkan adalah bahwa kita punya penyuluh yang betul-betul profesional. Jangan penyuluh-penyuluh yang mohon maaf seperti sekarang ini, tetapi penyuluh yang harus kita adakan adalah yang berkualitas. Berkualitas artinya punya pendidikan yang baik karena memiliki disiplin ilmu yang baik. Karena itu salah satu program kami adalah bagaimana menyekolahkan penyuluh-penyuluh yang profesional sehingga bisa menerapkan, mengajarkan, mengedukasi masyarakat bagaimana bercocok tanam yang benar, bagaimana memupuk yang benar sehingga benar-benar diharapkan mampu mengubah kehidupan para petani kita. Kedua, persoalan APBD. Kita mau penyuluh 1 per desa bahkan 2, tetapi tentu kita harus melihat kemampuan APBD kita. Ini semua harus selalu seimbangkan. Jangan sampai kita menjanji masyarakat 1 per desa, sementara kita tidak bisa memenuhi karena persoalan APBD. Karena penyuluh di samping yang disampaikan harus punya fasilitas juga, tetapi juga harus profesional. Artinya harus mengenyam pendidikan yang lebih baik lagi untuk menjadi seorang penyuluh yang profesional. Terima kasih. Baik, penyuluh yang ada sekarang itu sudah baik, tetapi butuh tanaman. Bukan berarti tidak baik. Jangan salah kaprah. Penyuluhnya sudah baik dan terbaik, tetapi harus dibantu dengan fasilitas. Bagaimana orang bisa kerja secara maksimal kalau fasilitasnya tidak mendukung, hak-haknya tidak dibayarkan? Bagaimana? Terima kasih. Baik, bertepatan dengan waktu yang sudah habis. Baik, harap tenang kembali pendukung dari masing-masing paslon. Kami persilakan pasangan calon 1 dan 2 kembali ke tempat duduk. Kami persilakan